Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo Pak Heri, selaku dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait makalah yang telah kami selesaikan mengenai efektivitas hukuman mati dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ilin Karsnelly dengan NIM 205230084. Nama saya Gabriel Arnoldi Sidik dengan NIM 205220321. Nama saya Kir Gibraltar Nathan Sondak dengan NIM 205220254. Nama saya Ahmad Fahri dengan NIM 205230235. Nama saya Diki Chandra Ambarita dengan NIM 205230315. Nama saya Febiola Cecilia dengan NIM 205230241. Nama saya Galuh Gilang Gumintang dengan NIM 205230152. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita mulai dari latar belakang. Jadi latar belakang hukuman mati di Indonesia juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa kita sebut dengan KUHP dan diberlakukan untuk jenis-jenis kejahatan tertentu seperti terorisme, narkotika, dan pembunuhan berencana. Penerapan hukuman mati ini juga seringkali menjadi bahan perdebatan, baik di kalangan praktisi hukum, pemerintah, ataupun masyarakat sipil. Karena pidana mati juga merupakan topik yang sangat kontroversial di Indonesia, jadi tentu saja menimbulkan ada banyaknya pro dan kontra terhadap pidana mati di Indonesia. Para pendukung hukuman mati berargumen bahwa hukuman mati dapat menjadi efek jera yang kuat bagi pelaku kejahatan berat dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut, khususnya dalam kasus narkotika dan terorisme. Penentang hukuman mati menyoroti bahwa hukuman ini beresiko menyebabkan kesalahan hukum dan eksekusi terhadap orang yang sebenarnya tidak bersalah, serta bertentangan dengan prinsip hak hidup yang dijamin oleh konstitusi dan standar internasional. Adapun dua rumusan masalah dalam makalah kita, yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penerapan hukuman mati terhadap tingkat kejahatan di Indonesia, dan yang kedua, bagaimana dampak hukuman mati terhadap tujuan pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yang lebih mendalam terkait pengaruh pelaksanaan hukuman mati terhadap angka kejahatan berat di Indonesia, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan tujuan utama dari sistem pemidanaan. Secara teoritis, hukuman mati merupakan sanksi yang paling berat dalam sistem hukum pidana. Sanksi ini memiliki tujuan utama untuk memberikan efek jera kepada pelaku, memberikan rasa keadilan kepada korban, sekaligus mencegah pelaku melakukan tindak kejahatan serupa di masa mendatang. Namun dari sudut pandang hak asasi manusia atau yang kita singkat sebagai HAM, hukuman mati sering dianggap melanggar prinsip non-derogable right atau hak yang tidak dapat dikurangi, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Dalam teori pemidanaan, hukuman mati dapat dianalisis melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama yaitu teori absolut pembalasan, yang kedua yaitu teori relatif tujuan pencegahan, dan yang ketiga yaitu teori gabungan. Setiap teori ini memberikan landasan filosofis berbeda dalam memahami posisi hukuman mati sebagai instrumen hukum pidana. Penerapan di Indonesia, hukuman mati diatur secara eksplisit dalam KUHP dan beberapa undang-undang khusus seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, penerapannya seringkali disertai dengan tantangan berupa kritik terhadap transparansi peradilan, potensi salah vonis, serta keberlanjutan sistem hukum yang mengutamakan rehabilitasi dibandingkan hukuman retributif. Next. Saya akan membacakan metode penelitian. Berdasarkan pendekatan yuridis, normatif, penelitian akan mengkaji aturan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, serta regulasi lain yang mengatur hukuman mati. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji pidana mati sebagai bagian dari sistem hukum yang tertulis dan mencari landasan hukum serta tujuan dari penjatuhan hukuman mati di Indonesia. Penelitian ini juga akan menelusuri apakah penerapan pidana mati sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kepentingan negara. Selain itu, penelitian ini akan melihat hubungan antara pidana mati
dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Apakah lebih berorientasi pada pembalasan atau pada pencegahan? Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah pengaturan pidana mati dalam hukum Indonesia sesuai dengan perkembangan dan konsensus internasional terkait perlindungan hak asasi manusia. Oke, next. Pada penelitian ini, kita juga membahas yang pertama mengenai pengaruh penerapan hukuman mati terhadap tingkat kejahatan di Indonesia. Pidana dalam hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, mencegah kejahatan, dan melindungi hak individu melalui pemberian sanksi, termasuk hukuman mati. Hukuman mati bentuk pidana paling berat, dijatuhkan untuk kejahatan yang serius yang merugikan masyarakat dan negara, dengan tujuan memberikan efek jera. Dalam sejarah Indonesia, hukuman mati dikenal sejak zaman kerajaan dan tetap diatur dalam KUHP. Namun penerapannya menuai perdebatan karena bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh HAM. Pidana mati sendiri berfungsi sebagai langkah terakhir setelah semua upaya hukum ditempuh dan dianggap penting untuk melindungi masyarakat. Selain pidana, penanganan kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan non-penal seperti pendidikan dan perbaikan sosial. Perdebatan terus berlangsung terkait relevansi hukuman mati dalam menghormati nilai-nilai HAM di Indonesia. Pengaturan mengenai pelaksanaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP lama mencakup sejumlah pasal yang mengatur kejahatan-kejahatan tertentu yang dapat dihukum dengan hukuman mati. Beberapa pasal yang mengatur hukuman mati antara lain Pasal 104, Pasal 11 ayat 2, Pasal 124, Pasal 124 BIS, Pasal 140 ayat 3, Pasal 340, Pasal 365 ayat 4, dan Pasal 444. Setiap pasal ini mengatur tindakan-tindakan kriminal yang dianggap sangat berat sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk hukuman maksimal. Pidana mati dalam KUHP baru diterapkan pada kejahatan yang memiliki dampak sangat serius terhadap keselamatan nasional, kehidupan manusia, serta keamanan publik, mencerminkan komitmen negara untuk menghadapi kejahatan berat dan sanksi yang tegas. Dalam Pasal 64 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dijelaskan bahwa sistem pidana di Indonesia mencakup 3 jenis pidana, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus. Untuk pidana tertentu yang diatur oleh undang-undang, Pasal 67 menyatakan bahwa pidana khusus ini termasuk pidana mati yang diterapkan sebagai alternatif dari sanksi lainnya. Pada Pasal 98 menjelaskan bahwa pidana mati dimaksudkan sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana untuk melindungi masyarakat. Sebagai kelanjutannya, Pasal 99 mengatur bahwa pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah terpidana mengajukan permohonan gerasi yang kemudian ditolak oleh Presiden. Dan pada Pasal 100, penetapan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati. Namun penerapan hukuman mati sebagai bagian dari sistem peradilan pidana seringkali menimbulkan kontroversi karena melibatkan pengambilan nyawa seseorang dan dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang sangat serius, seperti pembunuhan berencana atau terorisme. Walaupun memiliki tujuan yang jelas untuk memberikan efek jera, penerapan hukuman mati menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam kekhawatiran terhadap kemungkinan kekhilafan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati, perkembangan konsep hak asasi manusia, pertentangan dengan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang terakhir pertentangan dengan tujuan pemidanaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan B, yaitu dampak hukuman mati terhadap tujuan pemidanaan di Indonesia. Hukuman mati dianggap memiliki efek jera terhadap masyarakat luas, mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa karena adanya hukuman tertinggi. Dalam konteks kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau peredaran narkotika, hukuman mati diyakini dapat menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional.
Hukuman mati sering dianggap sebagai bentuk pembalasan yang setimpal untuk pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat secara luas atau melakukan kejahatan yang sangat berat. Bagi pelaku, hukuman mati menghilangkan peluang untuk mengulangi kejahatan, memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menjadi korban atau terdampak. Dampak emosional yang ditimbulkan baik bagi terpidana maupun bagi para penonton dari pelaksanaan pidana mati, yaitu yang pertama adalah pelaksanaan dengan aliran listrik. Seperti pada kasus yang dialami oleh Willy Francis, aliran listrik yang pertama tidak cukup kuat untuk mengakhiri hidupnya sehingga ia harus kembali dipidana mati dengan cara yang sama sehingga mengakibatkan penderitaan yang lebih panjang. Yang kedua, pelaksanaan dengan gas beracun. Kasus yang dialami oleh Leanders, di mana ia berusaha melarikan diri ketika gas beracun mulai dialirkan, namun pada akhirnya ia terhenti dan meninggal akibat dari gas beracun tersebut. Meskipun eksekusi ini dirancang untuk menghindari rasa sakit yang lama, akan tetapi proses ini seringkali berlarut-larut dan membutuhkan beberapa waktu yang menyiksa terpidana tersebut. Next. Dalam Perkapolri nomor 12 tahun 2010, terdapat penekanan pada beberapa tahapan penting, yakni yang pertama persiapan, yang mencakup pelatihan dan penyusunan personil yang akan terlibat dalam eksekusi. Yang kedua, pengorganisasian, yang melibatkan regu penembak dan regu pendukung untuk memastikan eksekusi berjalan dengan aman. Yang ketiga, pelaksanaan. Eksekusi dilakukan dengan pengawasan ketat oleh aparat yang bertanggung jawab. Yang keempat atau yang terakhir adalah pengakhiran. Proses eksekusi selesai dan dilaporkan. Next. Selanjutnya, konsep mengenai pidana mati dalam hukum pidana Indonesia memang menjadi perdebatan panjang yang melibatkan berbagai perspektif teoritis, baik dari sisi retributif atau balasan maupun utilitarian atau manfaat. Dalam pandangan retributif, pidana mati dapat dipahami sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang dianggap sebanding dengan kejahatannya. Namun, dalam pandangan utilitarian, tujuan pemidanaan lebih berfokus pada manfaat yang dihasilkan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut, baik dalam hal pencegahan spesifik atau prevensi khusus terhadap pelaku yang bersangkutan, maupun pencegahan umum atau prevensi umum terhadap masyarakat luas. Pidana mati dianggap penting dalam sistem hukum Indonesia untuk mengatasi kejahatan-kejahatan berat yang tidak bisa diperbaiki lagi, dengan tujuan untuk mencegah kejahatan yang lebih lanjut. Salah satu argumen utama yang mendukung pidana mati adalah efektivitasnya sebagai alat pencegah yang lebih kuat dibandingkan hukuman lainnya. Selain itu, penerapan hukuman mati dianggap lebih pasti karena pembunuh yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sering kali mendapat pengampunan, pembebasan, atau melarikan diri yang tidak terjadi pada hukuman mati. Pidana mati juga dianggap lebih hemat dari segi biaya karena tidak memerlukan biaya pemeliharaan penjaga penjara dalam jangka waktu yang panjang. Dan dengan adanya pidana mati, masyarakat dapat merasa lebih aman karena pelaku kejahatan berat tidak akan dapat melakukan kejahatannya lagi. Dan efek jerah yang ditimbulkan bisa mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Meskipun ada perdebatan mengenai keadilan dan kemanusiaan, di Indonesia, pidana mati tetap dipertahankan karena dianggap penting untuk menjaga ketertiban hukum. Terutama mengingat kondisi sosial dan politik yang bisa memicu kerusuhan atau bentrokan, serta kurangnya kekuatan aparat penegak hukum untuk mengatasi kejahatan yang lebih besar. Dalam hal ini, pidana mati dianggap sebagai langkah terakhir dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan negara, serta menjaga nilai-nilai kebangsaan yang penting. Kesimpulan yang pertama, hukuman mati, meskipun masih diterapkan di Indonesia, memiliki efektivitas yang terbatas dan menurunkan angka kejahatan berat. Pelaksanaannya seringkali menimbulkan perdebatan etis dan hukum, terutama terkait dengan transparansi dan potensi pelanggaran HAM. Yang kedua, sistem hukum Indonesia perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani kejahatan berat, dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif serta penguatan sistem peradilan pidana yang lebih transparan dan akuntabel. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Permisi mas. Oh iya,
saya dari Universitas Tarumanegara, nama saya Diki Chandra. Saya ingin menanyakan tentang perihal tindak pidana materi perkuliahan saya. Oh iya. Apakah Mas boleh saya wawancarai? Boleh. Kenapa tuh? Saya ingin menanyakan tentang bagaimana pendapat Anda tentang pidana mati. Mungkin pidana mati itu adalah kebijakan hukum di negara mungkin. Selanjutnya, apakah Anda pro atau kontra terhadap pidana mati? Mungkin saya pro ya. Mungkin biar di negara ini pastinya kan masyarakat banyak menyetujui bahwasanya pidana mati itu bisa membuat masyarakat lebih aman gitu. Pertanyaan terakhir, apakah pidana mati mengurangi tindak pidana di Indonesia? Mungkin ya, dikarenakan biar mengurangi efek jerah kepada pelaku korban dan dapat mengamankan kepada korban-korbannya. Oke Mas, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Saya pamit undur diri.